Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala teknis tadi sama laptop saya, jadi tidak bisa kelas secara langsung. Tapi ini saya akan memberikan suatu materi yang berjudul mind mapping. Masih ada hubungannya dengan bagaimana menulis akademik atau menganalisis sesuatu. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan lihat gambar ini. Bentuknya macam-macam dan sangat tidak beraturan, ya kan? Ada metode penelitian, ada kesimpulan, ada main, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada Ushadini, dan lain sebagainya. Yang biasanya ada dalam penelitian ataupun dalam bidang kita lah, sebutnya seperti itu ya, yang saling berkaitan. Tapi ini masih sangat berantakan. Masih sangat berantakan bentuknya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari pada hari ini yaitu mind mapping. Nah, jadi apa sih mind mapping itu? Mind mapping itu cara mengorganisir ide, pemikiran, dan informasi secara visual. Lalu mencerminkan cara manusia berpikir dan mengatur informasi, dibantu dengan kumpulan data dan gambar, mengatur pemikiran dan informasi seputar satu topik atau masalah, memiliki banyak aplikasi dalam situasi pribadi, profesional, dan pendidikan. Nah, jadi tidak hanya pada hubungannya dengan penelitian ya atau riset atau pekerjaan, sebenarnya secara pribadi juga kita bisa buat mind mapping. Misalnya, mind mapping mau liburannya mau kemana, terus biayanya berapa, apa saja yang mau dibutuhkan, tujuannya mau kemana-mana saja, terus objek wisata apa yang kita dapatkan. Nah, itu sudah bagian dari mind mapping sebenarnya. Ketika kita visualkan informasi-informasi itu, jadilah dia mind mapping, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh tentang mind mapping ya. Nah, di sini ada tulisan start here, ada subtopik yang paling dekat ya, cabangnya. Nah, sebutlah start here itu topik utamanya apa, lalu subtopik selanjutnya. Misalnya di sini nih, pendidikan anak usia dini. Subtopik pertama, metode permainan. Terus budaya, terus anak usia dini, terus perkembangan usia dini. Semakin kita bisa mengembangkan subtopik itu gitu ya, semakin urgensi subtopik itu bisa kita kupas, teman-teman. Nah, ini ada satu subtopik yang tulisannya adalah call out atau dibuang aja enggak masalah. Gitu ya. Diabaikan gitu, diabaikan tidak masalah. Ketika kita ketemu subtopik yang kita bisa cabang-cabangkan begitu banyak, nah ini atau dia berhubungan bahkannya dari subtopik satu ke subtopik yang kedua. Nah, inilah berarti penelitian atau ide yang kita mau paparkan itu menjadi urgensinya lebih tinggi untuk dikupas lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini salah satu cara mind mapping juga. Mind mapping dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Where, what, why, how, when, how, which. Biasanya disingkat 5W 1H, tapi ini lebih ya W-nya ya, ada di mana, apa, kenapa, kapan, siapa, yang mana saja, sama how, bagaimana itu gitu ya. Nah, ini misalnya where, di mana, di sekolah, di rumah. What, misinya apa dari ini, mencari jawaban kah, ada yang tidak terjelaskan kah gitu ya. Why, kenapa penelitian ini dilakukan, terus manfaatnya untuk apa, lalu bagaimana cara melakukannya, secara kuantitatif kah, secara kualitatif kah, secara PTK kah, when, ini terkait berapa lama waktunya, terus misalkan situasi tertentu atau waktu tertentu menjadi penentu. Misalnya, sekarang ini kan lagi COVID ya, lagi COVID, tentu jadi ada topik yang berhubungan dengan waktu-waktunya waktu COVID. Nah, programnya karena waktu itu jadi berbeda pembelajaran usia dini. Nah, itu bisa saja di bagian when. Terus who, siapa dia? Apakah guru, orang tua, anak gitu ya,
atau pemerintahkah dia, atau orang-orang lain yang di sekitar situ, apakah itu dokter, apakah itu layanan kesehatan, dan lainnya. Lalu which optionnya dan apa ya, risk bisa dibilang risiko lah ya. Inilah kita bisa bilang opsi-opsi yang lain-lain dilepas 5 pertanyaan 5W1H itu, which itu yang baru ya. Apa nih misalnya terkait dengan, misalnya kita sudah fokus ya, kita sudah fokus sama misalnya kesehatan anak. Yang di bagian di sini apa kaitannya, misalnya pendidikan di which-nya ya, pendidikan, terus efeknya seperti apa saja dari pendidikan, terus yang berhubungan di sini misalnya keluarga, terus layanan pendidikannya apa, terus ada ekonomi kah di dalam sini. Nah, itulah cara kita mengembangkan ide gitu ya. Dan menganalisis suatu tulisan juga bisa dari sini kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih di pertanyaan tadi 5W1H. Jadi di sini kan ada how-nya, bagaimana, ide utamanya apa, kata-kata yang terkait dengan topik kita itu apa bisa dirincikan. Misalkan bermain. Bermain itu kata-kata yang berhubungan dengan bermain. Aktif. Terus ada alat permainan, ada anak, ada usia anak, terus ada aspek yang dikembangkan. Nih anak-anak usianya berapa? Jumlahnya berapa? Main sendirian atau main dalam kelompok? Nah, di mana tempatnya? Di sekolah. Di sekolahnya di mana? Di luar ruangan, di dalam ruangan. Terus di dalam ruangan, di lantai, di meja, di sentra. Nah, kan ini bisa dibagi-bagi lagi. Lalu kenapa gitu ya? Kenapa dan kapan? Lalu, nah ini bisa dipecah-pecahkan semuanya. Nah, kapan membuatnya? Kapan membuat plannya? Apa resolusinya akhirnya bisa di why gitu ya? Resolusinya dari hubungan-hubungan semua ini apa? Oke. Nah, ini salah satu mind mapping lainnya. Yang di tengah itu ide, lalu strategi cara mendapatkan atau memecahkan ide tersebut seperti apa. Bisa penelitian tindakan kalau ingin menyelesaikan masalah di kelas gitu ya, penelitian tindakan. Untuk mencari segala sesuatunya secara lebih mendalam bisa melalui kualitatif. Lalu untuk mendapatkan gambaran-gambaran besar gitu ya dari banyak data atau dari banyak variabel, nah itu biasanya melalui kuantitatif. Lalu research kan, penelitian kita carilah entah itu hubungan, entah itu data secara keseluruhan, bisa dari survei gitu ya. Terus dianalisis, di planning atau direncanakan, dan akhirnya kita dapatlah jawaban apa nih manfaatnya, terus akhirnya terjawab ide kita itu terjawab secara menyeluruh dan dapat dijelaskan secara rinci dengan tahapan-tahapan yang telah kita lakukan. Nah, dalam suatu penelitian itu prosesnya seperti itu, teman-teman. Oke. Ini salah satu contoh ya, mind mapping, tapi ini tugas nih. Tugas seseorang tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Nah, itu ada fungsinya, ada peran siswa. Ini ada branch atau ada cabang paling besar dulu ya. Ini kotak yang paling besar, aspek Trigata Pancagatra, wawasan Nusantara, kedudukan fungsi tujuan wawasan Nusantara, peran sentra warga. Nah, ini baru dipecah lagi. Warganya siapa? Oh, siswa gitu ya. Terus di ini siapa saja kaitannya politik, sosial budaya, ekonomi. Terus wawasan Nusantara itu ada pengertiannya, ada hakikatnya, ada asasnya. Kedudukan fungsi tujuan Nusantara, ada kedudukan fungsi wawasan Nusantara itu apa, tujuannya ada wawasan Nusantara itu apa, lalu kedudukannya wawasan Nusantara itu apa. Nah, ini salah satu cara mind mapping. Sebenarnya tidak hanya untuk riset, teman-teman, untuk belajar sehari-hari ini sebenarnya juga bisa memudahkan teman-teman.
untuk belajar. Oke, ini kan kaitannya kita sama mata kuliah Kapita ya, Kapita Selepta. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mengkaji artikel ini. Nah, jadi artikel ini judulnya Kultur Pengasuhan Orang Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini. Nah, ini secara overview ya, secara menyeluruh kita bisa baca dari abstrak. Ya, ini adalah metode kajian pustaka. Oke, jadi kita bisa tahu ini adalah artikel ilmiah, tapi yang tidak melalui proses penelitian langsung. Artinya, yang diteliti oleh penulis ini, yang diteliti oleh Mukaroma, Hafifah, sama Nurjana itu adalah hasil-hasil penelitian terdahulu. Oke, ini bisa langsung teman-teman lihat di sini sumbernya, artikelnya ya. Nah, ini mind mapping yang saya buat dari artikel tersebut. Nah, Kultur Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini, ini judul utamanya. Jenis penelitiannya saya identifikasi adalah kajian literatur atau kajian pustaka. Oke, ini ada 2 cabang dari judul ini. Saya bisa lihat kalau ada variabel independen dan variabel dependen. Apa maksudnya? Variabel independen itu ada variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh macam-macam dalam penelitian ini. Oke, lalu ini ada variabel dependen, artinya variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi ini kan kultur pengasuhan keluarga terhadap perkembangan moral. Nah, jadi pengaruhnya seperti apa nih? Oke, karena ini penelitian penelitian literatur ya, kajian pustaka, jadi langsung ke teori-teori bahasan dia kan, teori-teori. Nah, kultur pengasuhan keluarga adalah dapatnya jadinya gaya asuh. Gaya asuhnya otoriter, permisif, sama demokratis. Terus secara terpisah dulu ya, perkembangan moral anak usia dini itu seperti apa? Masih di tahap perkembangan prakonvensional. Ini teorinya Kohlberg. Lalu cirinya seperti apa nih dari teori ini? Nah, kepatuhan dan hukuman, jadi patuh terhadap aturan-aturan sama hukuman gitu ya, anak usia dini itu. Lalu tujuan individu dan pertukaran. Jadi tujuan individu itu artinya anak usia dini itu cenderung mengikuti mana yang nyaman bagi mereka. Mana yang menyenangkan itu mereka ikuti, dan lebih sifatnya exchange ya, pertukaran. Dia tahu anak usia dini itu sudah paham, oh ini tuh ketika saya melakukan ini, orang tua saya bereaksi demikian, terus kalau saya bertindak seperti ini akan direaksi seperti itu, oh jadi itu oke, bisa saya lakukan karena reaksinya seperti yang saya harapkan. Misalkan orang tua itu secara otoriter dia berperan ini ya, di sini ada yang pengasuhannya secara keras. Anak akhirnya menginternalisasi atau mencontoh gitu kan, mencontoh gaya pengasuhan yang keras itu dengan perilaku agresif. Karena secara emosional akhirnya diturunkan gitu gaya pengasuhannya. Nah, sedangkan pengasuhan demokratis di sini hadirlah di ke bagian tujuan individu dan pertukaran, teman-teman. Kenapa? Ketika positif itu berarti orang tua lebih banyak diskusinya, lebih banyak tukar menukar pendapat dan timbang saling menimbang gitu. Anak juga dilibatkan berpikir. Jadinya lebih enak gitu ya kalau perkembangan moral anak usia dini itu di ranah demokratis. Kalau pesimistif, nah ini kadang dia keras, kadang dia lembut gitu ya. Bukan demokratis ya, demokratis bukan berarti lembut juga. Kadang dia ini pesimistif ini tidak tentu. Jadi anak itu seringnya jadi ragu-ragu. Jadi perkembangan moralnya ini benar atau tidak benar. Nah itu jadi bahaya juga gitu. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini ya, yang disimpulkan oleh peneliti, orang tua itu dalam membentuk anak
dan membangun hubungan memiliki pengaruh dalam menginternalisasikan moral pada anak mereka. Nah, ini kesimpulannya. Jadi moral itu terbentuk dari bagaimana hubungan gitu ya, hubungan atau kultur pengasuhan dalam hal ini. Sehingga anak dapat mendapatkan secara mendalam ya moralnya dari cara yang demokratis kah, cara yang otoriter kah, atau cara yang pesimistif. Masing-masing ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tugas-tugas ke depannya. Selanjutnya ada penugasan untuk kita bahas minggu depan. Saya harap teman-teman bisa membuat masing-masing mind mapping gitu ya dari pembahasan artikel yang teman-teman akan tampilkan. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.